Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai metode dual simplex. Jadi metode ini adalah metode yang memanfaatkan struktur dual dari suatu LP yang merupakan transpose dari permasalahan prima. Ya, mengenai pembentukan dual dari suatu prima, bagaimana mencari solusi dan interpretasinya sudah pelajari materi sebelumnya minggu lalu. Nah, pada metode dual simplex ini nanti yang kita manfaatkan adalah struktur transpose-nya, ya. Tapi LP-nya tetap LP yang seperti biasa yang prima. LP-nya tetap LP yang awal, tapi cara mencari solusinya menggunakan konsep dual. Sehingga di sini kriteria optimalitasnya bukan lagi melihat garis nol. Jadi kalau kamu ingat, algoritma simplex itu menentukan mana yang mau dijadikan BV itu kan dari baris nol ya. Apakah baris nol masih memuat koefisien negatif untuk kasus max? Jika semua sudah positif selesai ya. Kasus minimize mencari yang paling positif ya. Jika tidak ada lagi maka selesai. Nah, di sini dibalik yang dilihat bukan baris nolnya, tapi ruas kanan. Kalau di simplex yang kita pelajari di awal yang ditentukan kan kolom pivot, baru kemudian rasio tes untuk menentukan garis pivot. Sekarang dibalik ya, kriterianya dilihat dari ruas kanan. Dari ruas kanan nanti ditentukan baris pivot, baru ditentukan kolom pivot. Ya, nanti secara rinci langkah-langkahnya di-slide setelah ini. Metode ini ya dapat dimanfaatkan untuk 3 hal. Yang pertama, menentukan solusi optimal setelah menambah kendala baru. Jadi ada kalanya suatu LP ya sudah dapat solusinya, tapi kemudian kita ada perkembangan di aspek manajemen yang berkeputusan untuk menambah kendala baru. Ya, kendala baru itu mungkin punya bahan baru, punya masalah baru yang harus diakomodir dalam permasalahan keputusan mereka. Nah, ini nanti kita bisa menentukan solusi seperti kemarin, masalah analisis sensitivitas, tidak perlu merombak solusi dari awal, tapi cukup dari solusi terakhir. Dengan kendala baru kita coba update ya. Jika perlu menggunakan dual simplex ini ya. Nanti ada contohnya. Kemudian seperti konsep analisis sensitivitas juga, setelah ada perubahan ruas kanan, ya ruas kanan itu bisa bertambah, bisa berkurang dengan konsep penambahan delta waktu kita belajar analisis sensitivitas. Nah, ada kalanya penambahannya itu menyebabkan solusi tidak lagi visible, tidak lagi BV tidak lagi optimal, ya yang disebabkan karena perubahan ruas kanan sewaktu dihitung ya, sewaktu diakomodir ke dalam struktur notasi matriksnya menghasilkan koefisien yang negatif di ruas kanan. Maka di sini harus dilakukan sesuatu. Nah, caranya nanti dengan menerapkan metode dual simplex. Manfaat yang ketiga adalah mencari solusi bagi masalah minimize normal. Ya, kalau kemarin kalian saya ajarkan tentang metode Big M. Itu mencari solusi kasus minimize dengan kendala yang tidak normal karena ada sama dengannya, ada kurang darinya gitu kan. Nah, sekarang untuk kasus minimize yang normal, waktu kita belajar dual minggu lalu, minimize normal itu tandanya yang ada ya semuanya lebih besar sama dengan ya. Berikut adalah langkah-langkah metode dual simplex secara umum. Nanti akan saya ilustrasikan pada contoh kasus, tapi secara umum ini outline-nya. Jadi ada secara umum tiga tahapan. Jadi yang pertama, melihat ruas kanan di setiap kendala. Jadi kriteria optimalitas sekarang ruas kanan. Ruas kanan di sini menentukan nilai dari solusi dasar kita, dari solusi BV kita. Ya, aturannya kan harus solusi yang visible. Visible kemarin ceritanya semua non negatif karena kita mempunyai batasan tanda non negativitas.
Jika di ruas kanan itu semuanya sudah lebih besar sama dengan 0, berarti sudah beres, tidak ada masalah. Ya, solusi sudah diperoleh. Jika salah satunya ada yang kurang dari 0, maka kita harus lanjut ke langkah 2. Berarti solusi yang ada saat itu belum optimal karena belum memenuhi kriteria visibilitas, ya. Dan yang kedua, setelah tahu ada negatif, berarti kita masuk langkah 2. Kita memilih BV ya yang paling negatif. Jadi di ruas kanan itu kan ada nilai mencerminkan nilai BV-nya. Yang paling negatif itu yang kamu pilih sebagai baris pivot yang nanti dikeluarkan dari himpunan BV, ya, digantikan oleh yang lain. Yang menggantikan siapa? Nanti kita harus melanjutkan dengan pemilihan kolom pivot. Kolom pivot sekarang sama seperti yang kemarin, rasio tes. Cuma rasio tesnya kalau yang sebelumnya kan baris ruas kanan dengan kolom pivot. Nah, kalau sekarang rasio tes itu koefisien baris 0 dengan koefisien baris pivot, itu pun hanya dilakukan pada koefisien negatif saja. Ya, nanti pemenangnya ini pakai harga mutlak, pemenangnya adalah rasio yang terkecil. Nah, ini nanti kolom yang terpilih. Kolom yang terpilih nanti jadi BV baru, kita lakukan operasi baris. Operasi barisnya tetap seperti konsep yang sebelumnya. Bedanya hanya di langkah 1 pakai ruas kanan, pilih baris, rasio tes pilih kolom. Itu aja yang dibalik. Tapi sewaktu operasi baris, operasinya tetap operasi baris, bukan jadi operasi kolom. Gitu ya. Penentuan BV-nya juga sama, bentuk kanonik per baris juga. Hanya saja sewaktu memilih itu ya dibalik. Baris dulu baru kolom. Oke, setelah ero dicek lagi. Apakah ruas kanan mempunyai kendala yang lebih besar sama dengan 0? Ini pertanyaannya, misalkan ada, tapi pada baris pivot semua koefisiennya itu non negatif, berarti kan rasio tes dilakukan pada variabel yang negatif ya. Jika tidak ditemukan, maka tidak ada solusi optimal. Ya, sorry, tidak ada solusi visible. Nah, misalkan ada, balik lagi ya ke langkah di iterasi di langkah berikutnya. Oke. Nah, ini contoh kasus ya. Yang pertama, pemanfaat atau saya belum bicara ini harus pakai dual simplex atau enggak. Ini saya mengambil kasus kita melakukan penambahan kendala baru dari LP yang sudah memiliki solusi ya. Kamu jangan langsung, ini harus pakai dual simplex, jangan dulu. Dicek dulu ya, kendala baru tadi itu masih memiliki atau masih memenuhi solusi yang ada enggak? Solusi yang ada itu masih cocok enggak dengan kendala baru? Cocok dalam artian tandanya masih betul atau enggak? Jika enggak, tidak perlu kamu menerapkan dual simplex. Dual simplex itu baru dilakukan jika solusi optimal yang ada tidak lagi memenuhi kendala. Nanti gitu. Jadi begitu dikasih kasus ya, ini ada kendala seperti ini, jangan saya harus pakai dual simplex langsung, belum tentu. Dicek dulu. Kalau masih memenuhi solusinya di kendala itu ya tidak perlu. Oke. Itu pun nanti setelah kita terapkan dual simplex ada dua kemungkinan. Ya, ketemu solusi visible, tidak ketemu solusi visible. Ya. Jadi kendala baru pada suatu LP itu sebetulnya punya beberapa efek. Yang pertama, ini saya pakai ilustrasi pada kasus Jakarta yang kemarin. Ini masalah primalnya ya. X1, X2, X3, bangku meja kursi produksi dengan solusi yang ada seperti ini. Ini kalau diceritakan kan berarti solusi optimal memproduksi 2 bangku, tidak memproduksi meja, memproduksi 8 kursi. Ada sisa 24 bahan kayu yang finishing dan carpentry-nya habis dengan profit 200 atau pendapatan 280. Di sini ada kendala baru dengan bentuk jumlah 3 produksi tadi tidak lebih dari 11. X1 plus X2 plus X3 kurang dari sama dengan 11. Apakah ini harus pakai 2? Cek dulu. X1 dalam solusi itu 2. X2 0, X3 8. Ini kalau saya olah dalam bentuk kendala ini kan hasilnya 2 tambah 0 tambah 8, 10 angkanya.
masih berlaku bagi kendala yang barusan dikenalkan ini. Jadi 10 kan tidak sampai, betul, tidak melebihi 11. Jadi kalau misalkan ini saya tambahkan ke LP saya yang ini, jawabannya akan tetap harus produksi 2 bangku, 0 meja, 8 kursi dengan income 280 tanpa harus dirubah lagi. Oke? Jadi ini kendala yang tidak sampai merubah solusi, karena solusi yang ada masih memenuhi kendala yang barusan dibentuk. Tidak perlu analisis lanjut, solusi tetap. Itu yang pertama. Nah, sekarang kasus yang sama, saya hanya tuliskan ininya aja, solusi. Kemudian kendala yang diperkenalkan di sini adalah paling sedikit harus memproduksi 1 meja. Padahal di solusi mejanya 0. Berarti kan nggak memenuhi. Ya. Paling sedikit 1 meja, berarti nggak boleh 0 di sini. Lebih besar sama dengan 1. Nah, solusi yang ada tidak memenuhi, berarti inilah ranah dari pembentukan solusi baru yang bisa memanfaatkan dual simplex. Nah, kenapa harus dual simplex? Bisa kamu amati strukturnya. Ya. Bagaimana mengerjakannya? Tablo yang paling akhir harus ditambah dengan kendala baru. Baru di situ akan terlihat ya bagaimana kita menerapkan algoritma dual simplex mulai langkah 1, 2, 3 dan seterusnya. Setelah kita tahu tablonya. Jadi ketika mau menerapkan dual simplex, lihat dulu struktur tablo. Di kasus ini tablonya adalah tablo paling akhir yang kalian punya plus kendala baru. Nah, ini adalah representasi dari tablo paling akhir dari kasus Dakota, tapi sudah saya rubah dalam bentuk persamaan kembali, ya. Jadi ini tablo paling akhir yang saya bawa ke notasi persamaan, yang nantinya perlu kamu tambah dengan kendala baru ini. Yang X2 lebih besar sama dengan 1, sesuai konsep, karena ini lebih besar sama dengan, untuk membawanya ke persamaan harus dikurangi dengan variabel excess, disama dengankan. Ya, X2 dikurangi E4. E4 kenapa? Karena posisinya ini nanti pada kendala keempat. Ya, E4 sama dengan 1. Kemudian kalau kamu ingat masalah ada excess yang bertanda minus ini yang menyebabkan kita harus menggunakan Big M. Ya, karena di metode Big M itu bisa menawarkan penambahan variabel dummy supaya ketemu bentuk kanonik di baris tersebut. Nah, sekarang nggak perlu. Ya, saya bisa merubah dikalikan dengan bentuk negatif pada kendala dalam bentuk persamaan ini, supaya nanti koefisien E-nya itu adalah positif. Karena peran variabel tambahan ini adalah untuk menciptakan BV awal. Ya, kalau slack kan langsung, karena slack itu langsung plus. Kalau excess itu ada masalah, karena dia negatif, sehingga di simplex yang sebelumnya itu diakali dengan penambahan variabel dummy. Konsepnya Big M. Nah, kalau sekarang dengan adanya dual simplex, konsep dual simplex yang membolehkan luas kanan minus, maka kamu nggak perlu menggunakan penambahan dummy, tapi cukup dengan mengalihkan kendala ini yang sudah dalam bentuk persamaan dengan negatif 1. Jadi ketika dikalikan dengan min 1, hasilnya seperti ini. Dan ketika ditaruh di tablo yang terakhir, posisinya akan begini. Ya, jadi min X2 plus E4 sama dengan min 1. Kalau untuk melihat BV-nya yang mana dalam bentuk yang ini memang agak susah, maka akan lebih mudah kalian lihat dalam tablo. Jadi ini akan saya transfer ke tablo. Jadi naruhnya ya seperti tablo kita kemarin, seperti biasa. Cuman di sini akan ada kolom baru E4, ya. Tadi kan sampai S3 saja. Sekarang ada tambahan E4, ada baris keempat. Nah, baris keempat yang ada koefisiennya hanya bagian X2 sebesar min 1, lainnya 0, E4 sebesar 1. Sedangkan E4 di atas-atasnya tidak ada 0 semua. Ya, luas kanan min 1. Jadi ini saya tandai posisi kebaruannya.
Kalau tablo yang terakhir sebelumnya ini saja, ya. Nah, BV dibunyikan seperti biasa. Z-nya 280, S1 24, X3 8 ke kanan, X1 2. Di baris keempat ini ada 1 di E4 sebesar min 1. Nah, berhubung ini konsep dual, min ini justru yang dicari. Ya, karena konsep dual berangkat dari ruas kanan yang tidak memenuhi syarat. Ya, syaratnya kan harus non negatif. Di sini ketemu yang tidak memenuhi syarat ada di baris 4. Oke, jadi di konsep dual simplex akan ditanya, apakah ruas kanan sudah lebih besar sama dengan 0 semua? Tidak. Nah, berarti kita harus lanjut ke langkah selanjutnya. Pilih BV yang paling negatif, sudah. BV-nya ada di baris 4. Ya. Nanti BV ini jadi baris pivot nanti. Kemudian lakukan rasio tes. Rasio tesnya adalah melihat apakah di baris ini, ya, variabel dengan koefisien negatif itu yang mana. Kalau lebih dari 1 baru rasio. Ini hanya ada 1 di X2 saja. Jadi walaupun saya tuliskan nanti kalau memang butuh, rasio tes itu adalah pembagian dalam hal harga mutlaknya antara koefisien yang di atas di baris 0 dengan koefisien ini. Jadi jika misalkan diperlukan, rasio tesnya ini 5 bagi 1. Kalau ada 2 yang negatif. Nah, berhubung ini hanya ada 1 yang negatif, ya tidak perlu. Karena hanya ke X2 saja yang berkoefisien negatif. Langsung X2 ini ditentukan sebagai kolom pivot. Kolom pivot berarti nanti struktur X2 harus berubah menjadi 0, 0, 0, 0, 1. E4 ini akan digantikan oleh X2. Nah, itu konsepnya. Kembali ke penggunaan operasi baris. Elementary row operation. Operasi baris elementer. Oke. Nah, diingat-ingat lagi, ya. Operasi baris elementer konsepnya bagaimana untuk merubah ini menjadi 0, 0, 0, 0, 1. Ya, seperti kemarin. Baris 4 didahulukan supaya ini 1. Nah, karena ini koefisiennya min 1, kamu bagi dengan baris 4 yang lama ini dibagi dengan min 1 atau kali min 1 supaya isinya berubah menjadi 0, 0 plus 1, 0, 0, 0, 0, min 1, ruas kanannya plus 1. Oke, ini baris pivot sudah dibereskan. Ya, kemudian langkah berikutnya adalah untuk baris 0, 1, 2, 3, dan 4 dengan konsep operasi baris yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau yang ini baris 0 misalkan. Baris 0 berarti kita mengoperasikan baris 0 yang lama, ya, itu dikurangi 5 kali, karena ada angka 5 di situ, baris 4 yang baru sebagai baris pivot. Ya, nanti isinya satu persatu, ya, ngerjakannya. Bisa pakai Excel dengan rumus, silakan. Nanti kalau ada kesempatan akan saya tunjukkan. Dengan cara, misalkan, itu yang mulai nilai X1 misalkan. X1, baris 0-nya yang lama nilainya 0. Dikurangi 5 kali, di sini nilainya X1 juga 0. Jadi nggak masalah, dia tetap 0. Untuk X2 angkanya 5. Dikurangi 5 kali, X2 yang bawah angkanya 1 ini. Akan 0 juga. Dan seterusnya, saya cek aja langsung yang E4 misalkan. E4 yang di atas 0, dikurangi 5 kali yang bawah ini min 1. Jadi 0 plus 5, harusnya ini isinya 5. Ruas kanan, ya, pada tablo yang atas 280, dikurangi 5 kali 1, ya, miliknya yang bawah. Jadi nanti tablo yang terakhir akan berbunyi seperti ini pada ruas kanan. Oke, ini selengkapnya, ya. Kemudian untuk baris 1 sama caranya. Baris 1 sama caranya, lihat rumusnya supaya kamu terbiasa.
selalu memanfaatkan baris yang lama, mana kurangi koefisien min 2, kalikan dengan baris 4 pivot yang baru sudah dibereskan. Ya, coba sendiri itu, boleh dicoba dengan mengisi kolom-kolom ini. Saya sudah hitungkan bagi kalian, hasilnya seperti ini. Untuk baris 2 juga sama. Ya, cuman di sini baris 2 bunyinya baris 2 yang lama dikurangi, kebetulan angkanya sama-sama min 2 ya, min 2 kali baris 4 yang hasil pivot tadi. Ya. Oke, nah ini hasilnya. Sampai baris yang ketiga dengan cara yang sama, kita lengkapi seperti ini. Nah, sekarang ini sudah selesai, semua sudah operasi baris sudah lengkap, jadi kita sudah mendapatkan perubahan dari tabel 2 menjadi tabel 3. Di situ kalian bisa tentukan solusinya. Yang pertama, yang bernilai 1 di baris 1 adalah S1 tetap. Dengan hasil yang berubah sekarang 26. Di baris 2 yang bernilai 1, X3 dengan hasil 10. Baris 3, X1 dengan hasil 0,75. Baris 4, X2, 1. Oke. Kriteria selanjutnya dipertanyakan lagi. Bagaimana nilai ruas kanan? Apakah sudah lebih besar sama dengan 0 semua? Jawabannya sudah. Berarti kita sudah selesai. Ini sudah mencapai solusi optimal dengan perubahan komposisi. Karena kita memasukkan kendala baru tadi, akhirnya solusinya berubah. Ya. Di sini perubahannya kelihatan, abaikan desimal ya, abaikan saja desimal, anggap saja masih masuk akal. Yang tadi bangku berapa itu ya, sekarang tinggal 0,75. Kemudian mejanya diproduksi 1 dari 0, opsi 1, kursinya menjadi 10. Oke, tabelnya sudah optimal dengan solusi yang berubah. Profitnya atau income-nya berkurang menjadi 275. Masuk akal, karena kendala baru itu biasanya mempersempit daerah. Artinya solusi juga jadi lebih tidak ideal. Ya. Yang sudah bagus 280 tadi, dengan adanya kendala baru ya jadi berkurang. Tuh. Nah, ini kesimpulan dari cerita kita tadi, keuntungan lebih rendah, ya, yang melengkapi bahwa apapun kasusnya, ketika sudah ditemukan solusi, kita tambah kendala, bisa saja kendala tadi itu kita akomodir dengan menggunakan solusi baru. Konsep yang kita pakai di sini dual simplex, tapi bisa jadi solusi yang diperoleh dalam aspek profit ataupun nilai Z pasti lebih tidak ideal dari solusi sebelumnya. Oke. Contoh yang kedua sekarang, kasus 2B yang nanti solusinya tidak ditemukan. Jadi kan penerapan dual simplex akhirnya ketemu solusinya. Masih ketemu solusi yang visible. Sekarang kendala yang saya pakai di sini adalah syarat bahwa bangku dan kursi kalau dijumlah produksinya itu paling sedikit 12. Paling sedikit 12 lebih besar sama dengan 12. Kita cek dulu, syaratnya cek dulu. Jangan langsung, oh ya ini harus pakai dual simplex, belum tentu. Periksa dulu. Periksa apakah X1 yang ada di solusi ini ditambah X2 yang ada di solusi ini, hasilnya memenuhi kendala ini atau tidak. Kalau tidak, baru masukkan atau terapkan konsep dual simplex. Ternyata memang tidak berlaku ya. Jadi dua bangku dan 8 kursi tanpa memproduksi meja. Solusi awal kan gitu. Nah, padahal syaratnya jumlah bangku dan meja. Padahal di situ bangkunya 2, mejanya 0. Angkanya kan tidak melebihi 12, kurang dari 12. Sehingga solusi awal tidak memenuhi syarat. Harus dicari solusi baru. Penggunaan dual simplex bisa kita manfaatkan di sini. Caranya ya sama seperti tadi. Ini kan solusi yang kemarin, tabel terakhir ya.
tablo terakhir dari Dakota tanpa kendala ini, tapi saya tuliskan dalam notasi persamaan. Kemudian kendala baru ini bunyinya X1 plus X2 lebih besar sama dengan 12, sama seperti tadi. Harus dikurangi excess untuk jadi bentuk sama dengan bentuk standar. Kemudian karena min E4 nanti kalau dilihat kanoniknya dia negatif, tidak boleh. Nah, supaya plus diganti atau dikalikan min 1 di semuanya. Kali min 1, ruas kanannya otomatis menjadi minus. Bu, ruas kanannya minus gimana? Nggak masalah, justru di dual simplex itu ruas kanan negatif lah yang harus yang jadi pusat perhatian. Jadi taruh kendala yang sudah dalam bentuk ini ke tablo terakhir ya. Yang bentuknya seperti ini akhirnya. Yang kalau dibaca yang sama seperti tadi ini mungkin kamu agak sulit membacanya, taruh aja di tablo. Taruh di tablo ya, tablonya dengan memindahkan semua angka-angka itu ya, koefisien-koefisien ini dalam tablo yang kalau kamu lihat di situ kelihatan ada tambahan kolom E4 dan baris 4. Nah, baris 4 isinya hanya ada di X1 sebesar min 1, di X2 sebesar min 1, E4 1, ruas kanan sama dengan min 12. Ya. Di sini kelihatan bahwa ada masalah sebetulnya di tablo ini, belum bisa kita terapkan dual simplex secara langsung karena di sini sudah di set ada BV ya. Untuk baris 0 jelas itu Z. Baris 1 ada S1, baris 2 ada X3. Baris 3 ini yang masalah. Seharusnya kan BV-nya X1 sama dengan 2. Nah, berhubung di sini ada tambahan baris 4 min 1 di sini, maka cerita ini jadi kurang tepat kalau saya bilang X2 sama dengan X1 sama dengan 2 sebagai BV dan E4 sama dengan min 12 sebagai BV. Di sini ini sebenarnya belum tepat 100% karena waktu saya bilang X1 sama dengan 2 di sini seharusnya ini 0. Nah, sehingga perlu penyesuaian. Ya, jadi penyesuaian untuk baris 4 saja. Operasi baris di baris 4 saja, yang lainnya biarkan. Caranya gimana supaya ini 0? Ya, cara paling mudah mengenolkan ini ya tinggal baris 4 ini adalah baris 4 ditambah baris 3. Jadi yang baris 4 yang ini saya tambah baris 3. Operasi barisnya begini. Baris 4 baru nantinya 2 aksen saya bilang, karena kan masih merubah baris 4 aja, tidak merubah yang lain-lain. Tidak akan membentuk tablo completely different, tidak akan membentuk tablo yang sama sekali berbeda. Adalah baris 4 yang ini ditambah baris 3 yang atasnya. Ya, hasilnya lihat sendiri, min 1 tambah 1 akan 0. Min 0, di sini 0. Min 1 ditambah 1,25 akan menghasilkan 0,25. 0, tetap 0. 0 ditambah setengah jadi min setengah. 0 ditambah 1 setengah jadi 1 setengah. 1 tambah 0 tetap 1. Min 12 tambah 2 jadi min 10. Yang akhirnya bisa saya pakai untuk melengkapi ini sebagai BV juga di baris 4 nilainya, tapi ganti min 10. Kalau tadi kan min 12 ya. Jadi untuk merevisi itu saja. Dan tidak masalah saya sebut di baris 3 itu sebagai BV dengan nilai sama dengan 2. Jadi dari komparasi dari yang sebelumnya, semua tetap hanya di baris 4 ini bunyinya bukan E4 sama dengan min 12, tapi E4 sama dengan min 10. Ya, gini ya. E4 sama dengan min 10. Baru dual itu kita terapkan di tablo yang sudah disesuaikan ini. Ya, sesuaikan supaya betul semua BV mempunyai bentuk kanonik. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah setiap ruas kanan sudah memiliki kendala yang lebih besar sama dengan 0? Ya, jawabannya kan tidak, karena ada baris 4 ya yang mempunyai BV negatif. Setelah itu, pilih kolom pivot, lihat pada baris 4. Adakah yang negatif? Ada, ini S2 saja. Nah, seperti tadi, karena cuma satu yang negatif, ya, jadi tidak perlu rasio tes. Sementara ini tidak perlu rasio tes, hanya koefisien S2 saja yang negatif.
Berarti E4 nanti harus ditukar dengan S2. Kolom ini harus berbentuk 00001. Ya, itu dilakukan dengan operasi baris supaya S2 menggantikan E4. Operasi barisnya bagaimana? Cari tahu sendiri. Ya, saya tunjukkan di sini hasilnya sudah lengkap dengan perubahan-perubahan dari tabel 2 menjadi tabel 3, 2 aksen ya, karena tadi sudah di-adjust sedikit penyesuaian. Tabel 3 hasilnya sudah memindahkan yang tadinya 0001 pada kolom E4 berpindah di kolom S2 0001 di sini ya. Dengan solusi BV bisa dibaca satu persatu. Baris 1 S1 sama dengan min 16. Baris 2 X3 sama dengan min 32. Loh, bahkan ada 2 yang minus di sini. Baris 3 X1 sama dengan 12. Baris 4 ada di S2 sama dengan 20. Nah, ini kalau ditanya sudah optimal atau belum, jelas belum, karena ruas kanannya masih ada 2 yang negatif. Ada 2 yang negatif, kita tanyakan. Apakah sudah semua? Belum, lanjut angka selanjutnya. Pilih yang paling negatif. Yang paling negatif di sini adalah X3. Ya, berarti kamu nanti lihatnya di baris ini semua. Lihat koefisien-koefisien di sini. Apakah penentuannya tadi kan? Cari yang koefisien negatif. Kalau lebih dari 1, lakukan rasio tes. Nah, kebetulan di sini hanya 1. Ya, hanya 1. Kolomnya berarti kolom X2 saja. Tidak perlu rasio tes. Ya, nanti berarti operasi baris untuk merubah X2 ini menjadi BV, menggantikan X3. Ini harus 0, 0, 1, 0, 0. Ya. X2 harus menggantikan X3 dengan operasi baris. Sama seperti tadi, saya tidak jelaskan satu persatu. Operasi barisnya coba kamu rumuskan sendiri. Ya. Hasilnya di tabel 4 seperti ini. Sudah terjadi perpindahan antara yang tadinya mana ya tadinya X3. Ini 001, 00 di X3 satunya. Di sini satunya ada pada kolom X2. Kalau satunya dipindah ke sini ya. Solusi dibaca seperti tadi, baris 1 tetap S1, baris 2 berganti jadi X2, baris 3 jadi X1, baris 4 jadi S2. Nah, tetap S2 maksud saya. Yang berubahnya ini. Masih ada yang negatif. 1 saja tapi di sini. Kalau tadi kan ada 2. Cuma ada keanehan, lihat di sini ruas kanannya untuk Z kok jadi minus 240. Padahal ini cerita kan profit atau income ya. Berarti kalau sampai minus kan ya aneh di situ. Ya. Akan terlihat di sini jika ditanyakan apakah ruas kanan sudah non negatif semua, belum. Masih ada yang negatif. Siapa? Di baris 3 X1. Cuman di baris X1 ini, di baris 3 ini, lihat nih, tidak ada lagi koefisien negatif yang bisa kita pilih. Ya. Berarti di sini adalah indikasi bahwa tidak ada solusi visible bagi LP kita setelah tambahan kendala baru, termasuk solusi Z-nya yang negatif. Ya. Jadi ketika ada kendala baru yang tidak memenuhi solusi terakhir tidak memenuhi kendala tersebut, silahkan diaplikasikan metode dual simplex, tapi ketika menerapkan dual simplex itu pun bisa jadi tidak ditemukan solusi yang visible. Ya, jadi daerahnya seperti cerita kita waktu membahas kasus khusus ya, kasus khusus LP, kita mendapatkan invisible LP yang berasal dari konsep membentuk daerahnya saja tidak bisa. Jadi dengan kendala keempat ini daerahnya tidak terbentuk. Ya, daerahnya saja nggak ada, bagaimana kita mencari titik di dalam daerah ya. Titik optimal kan harus ada di dalam daerah visible. Nah, permasalahannya ini setelah ditambah kendala keempat, daerah solusi saja tidak terbentuk. Maka di sini disebut sebagai kasus LP yang tidak memiliki solusi visible. Oke, saya masih mengilustrasikan pemanfaatan dual simplex pada kasus
penambahan RT. Untuk kasus 2 dan 3 yang perubahan ruas kanan dan menyelesaikan normal minimize akan saya tunjukkan di materi selanjutnya. Simpan dulu pertanyaan yang mungkin muncul, nanti disampaikan pada sesi diskusi. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.